Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemakalah berikutnya, Hasram dulu ya, Hasram Effendi. Kemudian nanti dilanjut Ustadz Akif Ka'bah. Tafadhol, Hasram. Siap, Ustaz. Maksimal 15 menit maksimal ya. Siap, Ustaz. Syukran, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini agak sedikit bising karena tetangga lagi putar musik. Baik, alhamdulillah saya searching dulu. Pada kesempatan hari ini sesuai judul materi yang diberikan itu soal konsep agama dan makna Islam, Islam sebagai agama wahyu yang benar dan final, Islam sebagai agama dan peradaban. Langsung saja pengertian Islam. Jadi secara etimologi kata Islam itu berasal dari bahasa Arab, terambil dari kosakata salimah yang berarti selamat. Kemudian dibentuk menjadi aslama yang berarti taat dan berserah diri. Sehingga terbentuk kata Islam. Aslama yuslimu islaman yang berarti damai, aman dan selamat. Orang yang masuk Islam itu dinamakan muslim. Ada juga orang yang misalnya sudah beragama Islam itu belum tentu bisa dikatakan selamat ya. Karena boleh jadi ketika kita menilai seseorang bahwa amal ibadah seseorang itu sudah maksimal, ya, kita belum tentu Allah belum tentu menilai bahwa dia akan selamat. Jadi dijelaskan itu di dalam Al-Quran, bala man aslama wajhu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan maka baginya. Kemudian selanjutnya Islam menurut Mahmud Soltut ya, bahwa Islam adalah agama Allah yang diwasiatkan dengan ajaran-ajarannya sebagaimana terdapat di dalam pokok-pokok dan syariatnya kepada Nabi Muhammad SAW dan mewajibkan kepadanya untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Maka kapan ini sangat berkaitan dengan sebuah ayat Al-Quran disebutkan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Rasulullah itu diutus betul-betul menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka dengan demikian pengertian Islam itu dari segi istilah adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang isinya bukan hanya mengatur soal hubungan manusia kepada Allah, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya serta manusia dengan alam semesta. Selanjutnya Islam sebagai agama wahyu yang benar dan final. Di dalam Al-Quran juga disebutkan dalam Quran surah Al-Imran kalau tidak salah ayat 19 itu disebutkan Inna ad-dina indallahil Islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmi baghyan bainahum. Jadi jelas di sini bahwa agama yang paling diridhoi atau agama yang paling dirahmati Allah adalah agama Islam. Agama Islam memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Oh maaf Ustaz, saya tutup pintu dulu Ustaz. Sekali lagi mohon maaf.
Jadi agama Islam itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa dari agama-agama sebelumnya. Islam merupakan agama wahyu dan penyempurna dari agama samawi sebelum Nabi Muhammad SAW. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bersifat umum dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, siapa, kapanpun, dan dimanapun itu berada. Selanjutnya, Islam sebagai agama dan peradaban. Sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, ayat Al-Quran yang menyinggung soal surat Al-Imran ayat 19, bahwa agama yang satu-satunya diakui kebenarannya ialah agama Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam sebagai peradaban. Peradaban dalam pengertian yang umum adalah buah dari setiap usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperbaiki kondisi hidupnya. Sama saja apakah usaha yang dilakukan untuk mencapai buah tersebut benar-benar yang dituju atau tidak. Ya. Baik buah tersebut dalam bentuk materi atau imateri. Sedangkan dalam Islam, peradaban dibagi menjadi 3 macam, yaitu pada periode klasik, kemudian periode pertengahan, dan periode modern. Sebagai kesimpulan pada presentasi kali ini, 1, Islam merupakan agama yang terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang bertugas sebagai penghubung penyampai wahyu dari Allah. Kemudian yang kedua, bahwa setiap perkembangannya Islam di suatu wilayah akan menyebabkan timbulnya peradaban baru di daerah tersebut. Saya kira secara singkat materi yang saya sampaikan, Ustaz. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Hasram Effendi. Dilanjut Ustadz Akif. Baik, Ustaz. Sudah muncul ya? Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak dosen yang mulia dan rekan Ustadz dan Ustadzah yang berada di forum ini. Sebelumnya saya bermohon maaf karena mungkin atas keterbatasan saya, jadi pembuatan makalah ini juga sejauh semampu kapasitas saya. Saya bukan literatur yang banyak, saya bukan orang yang suka membaca banyak literasi, tapi ini hasil dari pemikiran dan pemahaman yang selama ini saya dapatkan dan saya jalankan seperti itu. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon nanti diberi saran dan masukan tentang ilmu saya yang masih minim. Baik, pada kesempatan kali ini, kemarin sengaja saya memilih judul hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan. Dan pada kesempatan kali ini latar belakangnya karena memang sebenarnya kaitan erat antara agama dan ilmu pengetahuan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi itu sudah kita awali dari ayat tentang konsep penciptaan manusia. Yang pertama yaitu Al-Dzariyat 56, manusia diciptakan untuk beribadah. Kemudian ayat selanjutnya Al-Baqarah ayat 30 tentang Allah akan menciptakan khalifah di bumi, yaitu yang berupa manusia. Nah, jadi ada 2 fungsi yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu sebagai Abdullah, sebagai hambanya Allah, pengabdi kepada Allah, dan juga sebagai khalifahnya Allah atau wakilnya Allah untuk memelihara buminya Allah, seperti itu. Nah, kaitannya dengan itu turun juga surat tentang ilmu pengetahuan. Nah, di ayat 31, dalam menjadi khalifah tersebut, Allah memberikan ilmunya kepada khalifah tersebut, yaitu Adam ya. Ayat 31 kan disebutkan wa 'allamal adama
al-asma' kullaha. Nah, itu kan sudah jelas dari kata alama itu memberitahu. Itu sumber dari ilmu atau pengetahuan adalah dari alima ya'lamu, itu untuk mengetahui, dan alam sendiri itu juga dari unsur kata yang sama, yang mana saya artikan suatu tempat di mana di situ berkumpulnya segala macam pengetahuan atau segala suatu tempat untuk kita ketahui apa yang ada di dalamnya, seperti itu. Jadi hubungan antara ilmu, agama, dan budaya akan berkaitan dengan posisi akal dalam sistem ajaran agama. Nah, masalah akal sendiri sudah disebut oleh Allah dalam surat An-Nahl 78 kalau tidak salah, yang ayatnya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an faja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Saya mengartikan afidah ini bukan hati nurani, tapi lebih kepada akal, pikiran, dan hati nurani. Jadi tidak hanya hati nurani saja, karena memang perbedaan penciptaan manusia dengan makhluk yang lainnya, entah itu malaikat, entah itu jin, entah itu hewan, tumbuhan, dan sebagainya, ya hanya manusia yang diberi akal pikiran. Nah, itulah sumber dari ilmu pengetahuan adalah dari akal itu sendiri. Nah, baik, tadi sudah saya jelaskan ya sedikit tentang awal mula kenapa sih ilmu pengetahuan itu berkaitan erat dengan agama. Karena memang agama seperti yang disampaikan Ustaz Hasram tadi, agama yang paling dianggap agama oleh Allah ya hanya agama Islam. Dan Islam sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Bahwa bahkan di dalam Al-Quran itu isinya semuanya adalah ilmu pengetahuan. Entah pengetahuan tentang agama Islam itu sendiri, ataupun pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia di alam ini, seperti itu. Nah, rumusan masalahnya ini yang akan saya buka. Jadi yang pertama, hakikat ilmu pengetahuan dalam pandangan agama. Yang kedua, kewajiban kita manusia untuk menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya, serta integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Baik, yang pertama, hakikat ilmu pengetahuan. Jadi sudah saya sampaikan. Ilmu pengetahuan adalah alat yang diberikan kepada manusia untuk mengetahui dan mengenal rahasia-rahasia alam ciptaan Allah sebagai perwujudan dari salah satu tugas pokok diciptakannya manusia di muka bumi ini sebagai khalifah di buminya, yang mana dari dahulu hingga saat ini hal ini atau ilmu pengetahuan ini terus-menerus dikembangkan demi mendukung dan memudahkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Sehingga dalam penguasaan dan pengembangan pengetahuan tersebut tidak bisa bila tanpa dikaitkan atau dilandaskan dengan nilai-nilai agama atau agama Islam terutama. Karena bila dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan tersebut tidak dikaitkan dengan nilai-nilai agama, pada akhirnya ia hanya akan menciptakan intelektual yang miskin eksistensi diri dan moralitas, tidak berdasar pada uluhiyah tadi, seperti itu. Baik, selanjutnya, tidak muncul. Ya, bentar. Nih. Oke, sudah. Nah, epistemologi Islam hakikatnya menghendaki bahwa ilmu pengetahuan harus mengakui adanya nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Yang mana intisari dari tawaran epistemologi Islam ini adalah bahwa mengaitkan disiplin ilmu pengetahuan dengan ideologi Islam yang sangat mungkin dilakukan, yaitu dengan jalan membenarkan teori, metode, dan tujuan ilmu pengetahuan secara Islami. Dan menilai bahwa epistemologi Islam sangat diperlukan karena umat Islam merasa mengalami ketertinggalan terhadap penguasaan ilmu alat atau metodologi, terutama dalam pengertian filosofis. Oleh sebab itu, kajian mengenai Islam dalam hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan itu harus dikaji dan diperkenalkan sebagai suatu paradigma baru dalam memandang bahwa antara agama dan ilmu pengetahuan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat serta tidak bisa dipisahkan. Jadi secara simpel seperti yang saya sampaikan di awal,
tugas manusia itu sebagai Abdullah yang harus beribadah kepada Allah dan Khalifatullah, semuanya butuh ilmu itu. Kita beribadah kepada Allah tanpa ilmu juga akan menjadi rancu, menjadi salah, tidak sesuai dengan ilmunya, tidak sesuai dengan syariatnya. Akhirnya ibadah yang tidak sesuai dengan ilmunya, dengan syariatnya, ya tidak akan diterima kan seperti itu. Nah, sebagai khalifah fi'ah juga sama. Tanpa ilmu mana mungkin bisa kita membuka cakrawala keilmuan yang sudah disediakan oleh Allah untuk kita pelajari, untuk kita ketahui, yang mana itu sangat membantu dalam manusia menjalani kehidupannya di buminya Allah ini, untuk menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan apa yang sudah disediakan di buminya Allah itu. Nah, kewajiban menuntut ilmu seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, pada dasarnya manusia dihidupkan tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah Allah di muka bumi. Dan habis itu kita berikan kesempatan kepada dua makalah berikutnya, yaitu konsep agama dan konsep Islam atau konsep dinul Islam. Kemudian hubungan agama dan ilmu pengetahuan. Semua. Baik, Bapak. Ya, saya lanjutkan. Jadi tadi ya, kalau kewajiban menuntut ilmu sudah diungkapkan, ini penciptaan manusia ya. Tadi di Al-Baqarah ayat 30 sudah jelas, Al-Zariyat ayat 56 sudah jelas, ditambah Al-Baqarah 31 yang Allah mengajari Adam, manusia pertama yang diciptakan, atau memberikan pengetahuan kepada Adam. Itu selain itu juga ada ayat di surat Al-Alaq ya, Iqra, itu kan sudah jelas. Bacalah, yang mana kaitannya membaca ini bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan telinga yang tadi saya sampaikan di An-Nahl. Kita pertama kali bisa membaca itu dengan telinga, karena yang berfungsi pertama kali manusia adalah telinganya. Bayi itu baru bisa melihat setelah umur 2 bulan, tapi dari dalam kandungan sudah bisa mendengar. Nah, melihat itu dengan mata, baru dengan afidah, barulah akal itu bisa digunakan. Setelah kita mendengarkan, melihat, akhirnya dicerna oleh akal. Inilah kekuatan terbesar yang dimiliki oleh manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Dan ilmu pengetahuan itu bisa diketahui dengan memanfaatkan akal yang diberikan dan disematkan kepada manusia itu tadi. Makanya sangat erat kaitannya antara agama dan ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya. Nah, kewajiban menuntut ilmu juga ada di hadis Rasulullah. Barang siapa menginginkan dunia, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan akhirat, maka juga harus dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan keduanya, maka harus dengan ilmu pula. Nah, dalam hadis ini jelas kita dituntut untuk mencari, untuk menggunakan ilmu dalam menjalankan fitrah penciptaan kita sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah tadi. Karena tanpa ilmu, kita tidak akan mampu menjalankan dua tugas pokok fitrah penciptaan kita dengan baik dan mudah. Termasuk di surat Al-Mujadilah ya, dengan ilmu kita bisa ditinggikan derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita akan menjadi lebih tinggi derajat kemanusiaan kita dibandingkan dengan makhluk lain ataupun dengan sesama manusia kita, apabila kita memiliki ilmu yang lebih banyak atau lebih tinggi dibanding yang lainnya. Pasti derajat kita akan lebih tinggi di hadapan Allah, akan dinaikkan derajat kita. Ini berarti salah satu tuntutan bahwa kita memang harus selalu meningkatkan, mencari ilmu dan meningkatkan keilmuan yang ada seperti itu. Selanjutnya, dan ilmu yang wajib diketahui, dipelajari oleh manusia, makhluk yang namanya manusia, yang pertama memang ya ilmu agama atau ilmu pengabdian, yang kaitannya pengabdian beribadatan kepada Allah. Karena beribadah tanpa ilmu akan menyebabkan kesalahan-kesalahan, dan ibadah yang salah tidak akan dapat diterima oleh Allah. Dan sedangkan dalam menjalankan tugasnya sebagai Khalifatullah, ilmu yang harus diketahui ya ilmu-ilmu yang lebih bersifat umum, sesuai dengan kapasitas khazanah keilmuan yang mampu dipelajari seorang muslim tersebut.
walaupun pada muaranya ilmu yang bukan ilmu agama atau masuk kepada ilmu umum tersebut sebenarnya muaranya juga kepada Allah itu sendiri, karena segala macam ilmu ya muaranya dari Allah. Cuma mungkin kaitannya tidak tidak langsung hablum minallahnya, tapi lebih ke hablum minan nasnya atau hablum minal makhluk seperti itu. Kalau yang ilmu agama tentang peribadatan dan penyembahan serta pengabdian memang itu kaitannya langsung dengan hablum minallahnya seperti itu. Nah, antara integrasi agama dan ilmu pengetahuan telah jelas bahwa antara agama dan ilmu pengetahuan tidak ada pertentangan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dengan bersifat integral serta tidak bisa dipisah antara satu dengan yang lainnya. Nah, hubungan ini menunjukkan bahwa positifnya Islam dalam memandang ilmu pengetahuan. Nah, dalam kaitan ini, pendidikan Islam dapat dihayati dan dipahami secara lengkap dan utuh. Tidak adanya pemisahan antara ilmu dan agama. Dapat pula ditegaskan bahwa tidak ada pemisahan antara apa yang disebut ilmu agama dan ilmu umum. Munir Mursi mengatakan bahwa seluruh ilmu adalah Islami sepanjang berada di dalam batas-batas yang digariskan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Islam mengandung ilmu pengetahuan baik ilmu alam maupun ilmu sosial serta ilmu humaniora. Dengan demikian berarti Islam mengandung ajaran yang lengkap, integral dan universal. Nah, kelengkapan inilah sehingga Islam mampu menampung segala persoalan ataupun polemik sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, dengan demikian menjadi kewajiban bagi manusia untuk dapat melihat ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, mengenal Sang Pencipta yang menciptakan manusia itu sendiri dan segala sesuatu yang lain yang diciptakan Allah, kemudian menjadi lebih dekat dengan Allah, dengannya menemukan arti keberadaan dan kehidupannya, dan menjadi manusia yang beruntung di dunia dan di akhirat. Segala sesuatu, nafas manusia, perkembangan politik dan sosial, keserasian kosmik di alam semesta, atom yang merupakan materi terkecil, semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah, dan semuanya berjalan di bawah kendali dan pengetahuannya. Mentaati hukum-hukumnya, menemukan dan mengenal ayat-ayat Allah memerlukan kerja keras dari masing-masing manusia tersebut. Dan di setiap individu manusia akan menemukan dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah sesuai dengan tingkat pemahaman dan nalarnya masing-masing. Kesimpulannya, ilmu pengetahuan hakikatnya adalah alat yang diberikan kepada manusia untuk mengetahui dan mengenal rahasia-rahasia alam ciptaan Allah sebagai perwujudan dari tugasnya sebagai khalifah Allah di bumi dalam rangka pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum sunatullah atau kausalitas sebab dan akibat merupakan hukum yang ditetapkan Allah yang bersifat fitrah, yakni tetap dan otomatis untuk mengatur mekanisme alam semesta sehingga dapat menjadi pedoman bagi manusia dalam beribadah kepada Allah selaku hambanya dan dalam mengelola alam semesta selaku khalifatullah guna mewujudkan maslahat bagi kehidupan manusia dan menghindari mafsadah. Baik, mungkin itu saja. Intinya kita harus bisa memahami bahwa kita semua ini bergerak dan diam di titik innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kembalinya hanya kepada Allah. Semuanya milik Allah. Ilmu pengetahuan, diri kita dari ujung rambut sampai kaki semuanya adalah milik Allah. Itulah titik pertama yang harus kita sadarkan pada masing-masing jiwa kita sehingga dalam menjalani segala sesuatu termasuk mendalami keilmuan Allah itu akan kembali kepada itu sudah menjadi sunnatullah seperti itu. Demikian Ustaz, Bapak dosen, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Akif. Ya. Saya menyarankan supaya nanti dilengkapi ya, dengan grand teori tentang hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan secara umum. Ya. Yang kemarin sudah saya sampaikan di video itu ya, garis besarnya. Ada hubungan antara agama dan pengetahuan sifatnya konflik. Kemudian ada sifatnya independen,
kemudian ada dialog, baru integrasi. Ini tadi kan baru yang integrasi saja. Baru yang Baik, integrasi. Bapak. Sehingga kita kan perlu mengenal semuanya. Memang yang integrasi antara agama dan ilmu tentu adalah Islam. Islam memberikan pandangan yang integratif. Kemudian muncul dalam berbagai macam pengembangan pendidikan, ada sekolah Islam terpadu, namanya ada jaringan sekolah Islam JSIT, jaringan sekolah Islam terpadu. Di Muhammadiyah juga ada semacam itu, namanya bukan, ya ada yang menggunakan nama sekolah Islam terpadu Muhammadiyah juga ada, ya. Tapi ada yang menggunakan istilah sekolah program khusus Muhammadiyah. Nah itu semuanya adalah menggambarkan sebuah hubungan yang integratif antara agama dan ilmu pengetahuan. Tapi kan kita perlu tahu pandangan-pandangan yang lain, ya, pandangan-pandangan yang lain untuk melihat sejauh mana, ya, kerusakan hubungan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan kalau itu polanya konflik. Kalau polanya independen seperti apa? Kalau polanya independen seperti apa? Kalau polanya dialog seperti apa? Dan polanya integratif seperti apa? Itu saya kira catatan. Ya, baik. Saya persilahkan ya sama 2 orang juga untuk memberikan catatan lisan di dalam forum Zoom ini, yang lainnya nanti secara tertulis. Monggo yang mau mengomentari, menanyakan kepada Hasram dan kepada Akif. Betul. Siapa yang Ya, mau? Ustaz. Ya, silakan. Saya ke Ustaz Hasram tadi mengenai Islam ya. Kita semua tentu yakin bahwa Islam adalah yang diridhoi Allah dan yang paling benar, itu pasti ya. Yang dalam benak saya ini berkaitan dengan konsep ketuhanan atau tauhid. Tadi sebenarnya di awal sudah disampaikan juga Ustaz Joko, kemudian berikutnya tadi. Maksud saya begini, bagaimana ketika agama-agama yang lain kan tetap semuanya juga loyal dengan agamanya masing-masing. Dalam arti yang saya tanyakan adalah ketika misalnya saya sebut saja agama Kristen gitu ya, yang walaupun secara kitab tidak sampai akhir banyak penyelewengan dan seterusnya. Ketika misalnya salah satu umat di sana bisa dengan berpegang teguh konsep tauhidnya, dalam arti hanya menyembah pada Allah saja tanpa dalam bentuk persekutuan, ya. Apakah ini nanti juga bisa disebut dengan selamat atau Islam di akhirnya, dan bisa sampai pada konsep surga bisa dia temui di akhir nanti itu, atau sudah otomatis berhenti begitu ya, atau di agama-agama samawi yang lain ketika misalnya mereka tetap bisa dengan memegang teguh konsep tauhidnya, hanya menyembah pada Allah walaupun tidak bisa mengamalkan secara keseluruhannya. Dan kalau kita akan tarik ke dalam agama Islam kan sebenarnya juga sama, kita tidak bisa mengamalkan secara keseluruhan total, juga tidak hanya bisa mengamalkan sebagian, toh kemudian juga bisa nanti lari sampai ke surga selama catatan tauhidnya benar. Nah, itu mungkin pertanyaan saya, Ustadz Hasram. Monggo bisa disambung. Matur suwun. Ya, monggo dilanjut yang lainnya. Satu lagi. Ayo, Ustadz. Ya, silakan. Baik, ini saya ke Ustadz Akif. Tadi Ustadz Akif menyampaikan kesimpulan terkait dengan
integrasi agama dan ilmu pengetahuan, namun saya juga akan menanyakan kaitannya mungkin sifatnya yang konflik. Mungkin kita selama ini mungkin ketika pas di SD atau di SMP kita ibaratnya seperti disesatkan ya dengan ilmu pengetahuan yang kebarat-baratan. Seperti contoh teori yang disampaikan oleh Charles Darwin ya, kaitannya dengan teori evolusi. Kemudian dibantahkan dengan teori Darwin. Dan ini menurut Ustadz Akif, ini bagaimana konsep ilmu pengetahuan antara dua ini yang dikaitkan dengan agama dan ilmu pengetahuan yang kita pelajari saat ini. Demikian Ustadz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya kira dua ini dulu untuk ditanggapi oleh kedua pemakalah. Nanti setelah itu saya minta salah satu dari ibu-ibu yang belum bicara ini hari ini. Hari ini harus ada ibu yang bicara, mau Mbak Nafi atau Mbak Ratna, ya, silakan. Tapi dijawab dulu dua pertanyaan tadi. Monggo, mungkin Hasram dulu. Ya, Ustaz. Jadi dari pertanyaan atau saran dari Ustadz Amir, Gurunda Ustadz Amir, ya. Jadi merujuk kepada konsep atau makna Islam itu sendiri adalah selamat, ya. Islam selamat, ya. Jadi tentu ketika seseorang itu betul-betul merujuk kepada apa yang telah diajarkan dan apa yang telah diwasiatkan Nabi Muhammad antara Al-Quran dan Sunnah, maka tentu keselamatan bagi seseorang yang betul-betul menjalankan apa yang telah disampaikan oleh apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak salah ada ungkapan atau ada dalil yang mengatakan bahwa Allah telah menitipkan dua perkara yang mana ketika perkara itu dijadikan sebagai landasan utama dalam berkehidupan, maka insya Allah seseorang akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian lalu bagi mereka yang keluar dari koridor atau kaidah-kaidah Islam yang sesuai disampaikan oleh baginda Nabi SAW, tentu juga memiliki balasan yang setimpal atas apa yang mereka kerjakan itu. Tidak instan seseorang bisa meraih surga begitu saja. Ya, tentu ada upaya untuk meraih hal itu. Upaya kita untuk meraih surga ya tentu harus menguatkan hubungan kita kepada Allah, juga hubungan kita terhadap dalam berkehidupan sosial. Saya kira itu mohon diberi masukan jika saya menjawabnya salah atau kurang tepat, ya saya mohon maaf. Saya kira itu, Ustaz. Ya. Silakan Akif, Ustadz Akif. Untuk memberikan, ya silakan. Masih belum agak kurang nyambung sedikit, Ustaz. Mana? Yang saya tanyakan tadi sebenarnya bagaimana ketika ini dipegang oleh agama non-Muslim. Sementara kalau misalnya non-Muslim ini tetap bisa mempertahankan ketauhidannya. Jadi misalnya di agama Kristen tidak terpengaruh dengan trinitas, pokoknya hanya menyembah pada Tuhannya saja, ketauhidannya saja. Apakah juga sampai kepada keselamatan atau berhenti di situ? Ya, tidak lah ya. Jadi kalau mohon maaf saya tanggapi. Jadi memang setiap agama itu menjas bahwa dirinya juga bahwa agamanya yang dia pegang adalah agama yang paling benar. Namun kita di sisi Islam juga menganggap bahwa agama kita ya agama yang paling benar. Sesuai yang tadi saya sampaikan itu ya. Laqad taraktu fikum amrayn lan tadillu
Kita maksudkan bima kitabullah sunnah rasul. Jadi kalau kita berpegang dari dua hal tersebut maka kita akan selamat. Jadi mereka yang di luar dari agama kita yang juga menganggap bahwa agamanya yang paling benar, maka ya tentu bukankah kita ini diutus ke permukaan bumi ini menjadi seorang khalifah, atau bukannya kita diutus ke permukaan bumi ini untuk saling mengingatkan, terlepas dari mereka diberi hidayah apa tidak, ya intinya kita sudah menjalankan kewajiban untuk memberi dakwah terhadap saudara-saudara kita di non-muslim gitu. Ya, begini umat Nabi Isa dan umat Nabi Musa yang tetap dalam ketauhidannya di masanya, maka dia adalah Muslim. Maka ada ungkapan dari Ibnu Taimiyah itu, al-Yahudu muslimuna fi zamani Musa, wan Nasara muslimuna fi zamani Isa. Artinya al-Yahud itu bukan agama Yahudi. Al-Yahud berarti bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi adalah Muslim pada zaman Nabi Musa ketika mereka mengikuti ajaran Nabi Musa. Begitu juga An-Nasara dari bangsa Nasirah, bangsa Nazaret. Muslimuna fi zamani Isa. Mereka adalah Muslim pada zaman Nabi Isa karena mereka mengikuti ajaran Nabi Isa dengan benar, mengikuti tauhid, ya, seperti itu kira-kira. Tapi kalau sekarang apa ada orang Kristen yang bertauhid? Nggak ada. Walaupun di Semarang tidak ada, Ustaz, ya. Walaupun di Semarang ada gereja Kristen tauhid. Ya. Di Semarang itu ada gereja Kristen tauhid, pernah diteliti oleh Bu Dewi Purnamawati yang mantan Kristen mualaf menjadi mubalighah di Solo itu. Ya konsep tauhidnya beda, nggak seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Joko Susilo tadi. Ya. Jadi termasuk ayat Al-Baqarah ayat 62 itu berarti kala itu juga saja. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin itu berlaku kala itu maksudnya ya. Iya. Baik, silakan Akif. Ya, berikan jawaban untuk pertanyaan dari Pak Wahyudi ya. Suaranya Ustaz. Unmute. Akif masih mute mikrofonnya. Baik, maaf belum terpencet. Baik, terima kasih Ustaz Wahyudi. Untuk menjawab pertanyaan antum mengenai bagaimana istilahnya menghadapi teori yang sudah muncul, teori barat yang sudah muncul, yang mana ternyata itu tidak sesuai dengan ilmu Islam itu sendiri. Kalau saya berpatokan pada idza ja'akum nabaun minal fasikin, ya kan? Kalau ada berita yang masuk dari orang yang fasik, fatabayanu, maka cari tahulah, Nah, saat muncul contoh seperti tadi ilmunya si Darwin bahwa manusia itu berasal dari kera. Itu kan kita harus cari tahu dulu, itu benar apa enggak sih setelah kita telusuri dari sejarah peradaban manusia. Ternyata tidak terbukti karena memang manusia itu asalnya dari Adam, bukan dari kera, enggak ada ceritanya. Nah, itu kan bisa kita masukkan di situ bahwa ilmu enggak bisa dilepaskan dari ilmu agama tadi. Ilmu itu sudah ada dari sejak Adam diciptakan, dari manusia pertama diciptakan. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi tugas wajib seorang muslim, bagaimana memasukkan nilai-nilai agama tadi ke dalam ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah berkembang saat ini. Karena ujung-ujungnya tetap tidak bisa dilepaskan dari yang namanya agama itu tadi. Dan itu memang bukan tugas yang mudah bagi kita selaku penerus ilmuwan yang sudah ditemukan penemu-penemu bahwa memang itu harus kita sematkan
istilahnya kalau kita bahasakan dengan Quran, wajadilhum billati ahsan, maka debatlah, lawanlah dengan sesuatu yang benar, dengan sesuatu yang baik, yang lebih baik dan benar. Maka ya akan mahjub, itu nanti akan terhapus teori yang sudah jelas salah itu tadi, seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita tidak memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan kita. Dan memang ada keterbatasan akal pada manusia, walaupun diberi kelebihan akal, tapi tetap terbatas. Manusia itu nggak bisa sampai menembus langit dan bumi, itu nggak bisa gitu. Kecuali ada pertolongan dari Allah, kecuali Nabi Muhammad sudah jelas sampai ke Sidratul Muntaha, sampai arusnya Allah, kan memang sudah lain lagi. Kalau itu kan di sultan kan itu. Nah, kan tidak semua manusia mendapatkan sultan seperti itu. Jadi harus kita sematkan di situ, bahwa terutama pada anak-anak didik kita yang mungkin sebelumnya sudah menerapkan teori yang salah gitu. Nah, kita counter dengan teori yang benar seperti apa, dan counternya itu dengan sesuatu yang benar, yang lebih baik, yang jelas-jelas makul. Islam itu makul, dan ilmu pengetahuan itu semuanya makul, masuk akal. Tidak ada yang nggak masuk akal, kecuali ilmu-ilmu yang tidak bisa ditembus oleh akal. Mas Akif, saja mungkin singkat. Dipersingkat. Ya. Jadi jawabannya jangan lebih panjang daripada makalahnya ya. Baik. Tadi saya minta satu mewakili dari ibu-ibu. Siapa, Mbak Ratna atau Nafi? Ya, Ratna silakan. Saya ingin tanya kepada Ustadz Akif terkait implementasi yang paling tepat dari integrasi ilmu pengetahuan dengan Islam di sekolah. Itu bagaimana, Ustaz? Baik, Mbak Dharma, Ustadzah Dharma ya. Integrasi ilmu pengetahuan dengan apa tadi? Dengan Islam sendiri. Dengan Islam sendiri. Iya. Di sekolah. Ya. Iya. Baik, jadi juga sempat saya katakan bahwa ilmu yang harus kita pelajari pertama adalah ilmu agama. Karena Islam mencakup semuanya. Nah, ini yang harus kita tanamkan dulu pada anak-anak, bahwa memang titiknya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini miliknya Allah, segala sesuatu ini miliknya Allah, dan kembalinya kepada Allah. Pun ilmu pengetahuan itu sendiri. Segala sesuatu bergerak dan diam ya atas kehendaknya Allah. Bahkan ilmu yang sudah kita temukan di akhir-akhir ini, dari yang paling kecil paling besar, itu tidak ada yang tanpa kehendaknya Allah. Saya kasih contoh seperti ilmu bumi mencari air di dalam tanah, ya kan? Kalau kita pelajari, itu kan kaitannya dengan akal yang kita disuruh observasi untuk melihat dan mendengar tadi. Mungkin masuk ke salah satu materi bagaimana mengetahui ada air di dalam dan sebagainya. Itu kalau ya karena keterbatasan akal, tapi lama-lama kita akan menjadi paham, oh ternyata sampai seperti ini ya. Kalau kita perhatikan, kalau kita punya kamar mandi atau sapi tank ya, WC, kloset ya, itu kan airnya kan meresap ke tanah. Bahkan kita cuci piring dari dapur terbuang keluar ya kan, dan dia akan meresap ke dalam tanah. Tapi apa yang terjadi saat kita sedot memakai sanyu? Apakah air tersebut seperti yang terbuang pertama kali? Air bersih yang keluar. Nah, bagaimana Allah mengatur itu semua akhirnya menjadi bersih sehingga bisa kita konsumsi lagi dengan baik. Itu kan ilmu pengetahuan yang mana kalau tidak kita kaitkan dengan khazanah keagamaan yang kaitannya dengan ciptaan Allah, maka akan menjadi tidak bermakna itu nanti bagi anak-anak kita sendiri. Ilmu apapun itu, fisika, kimia, biologi, itu kan semuanya kaitannya dengan penciptaan itu tadi, yang mana semuanya bisa di-reach, bisa diketahui dengan akal kita, yang mana akal kita juga atas anugerah dari Allah itu tadi, Mbak Dharma. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Baik, Terima kasih, Ustaz. Masya Allah. Pak Irfan mau bicara apa, Pak Irfan? Betul, Ustaz Irfan. Betul, Ustaz. Sudah, Ustaz, cukup, Ustaz. Oh, baik. Selanjutnya kita ini aja diskusinya secara
tertulis ya, untuk dilanjutkan dalam diskusi tertulis di rubrik diskusi ya, di rubrik diskusi. Di rubrik diskusi tinggal dilanjutkan. Itu kan apa namanya? Gangguan. Nah, ini di sini baru makalah-makalah ya. Nah, tapi ini punya Ustadz Irfan ini anu ya, pertanyaan ini ya. Yang lainnya kan belum ada. Ini tinggal Dijawab juga itu Ustaz. ya, tinggal apa? Antum tulis pertanyaannya, nanti jawabannya bisa diklik reply, dijawab. Nanti kalau ada tanggapan, reply lagi kan gitu. Sehingga dinamika diskusinya bisa dikembangkan demikian rupa, seolah-olah kita diskusi secara langsung lisan tapi tertulis ya. Ini bisa dilakukan sampai ini tanggalnya, ini sampai tanggal 10, berarti sampai tanggal besok. Sampai besok ya. Boleh dilanjutkan sampai besok. Saya kira begitu untuk pertemuan live-nya kita cukupkan. Catatan saya tadi Pak Joko Susilo itu kan perlu penekanan tauhid sebagai landasan Islamic worldview. Yang itu belum nampak ya dalam paparan tadi, bahwa tauhid sebagai landasan Islamic worldview. Nah, tauhid ini kan sebenarnya kan menjadi landasan hidup keseluruhan hidup seorang muslim, itu landasannya kan tauhid. Maka tauhid adalah landasan Islamic worldview. Jadi itu ada tekanan di situ, perlu diperkuat. Kemudian yang kedua tadi Implikasi Ustaz buat saya Ustaz. Nah, ya, konsep wahyu dan kenabian, implikasinya terhadap pandangan dunia termasuk di dalamnya dalam pandangan keilmuan. Nah itu, Baik Ustaz. nah itu apa namanya, isinya udah ada di makalahnya Ustadz Akif itu ya. Nah, jadi implikasi keilmuannya, implikasi keilmuannya di sana ya. Nah, cuman kemudian yang punya Ustadz Akif untuk memperluas cakrawala, kita bisa membandingkan dengan worldview yang lain. Itu kan Ian Barbour itu membuat teori hubungan agama dan pengetahuan ada 4 macam. Ada hubungan konflik, independen, dialog, dan integrasi. Dan yang Hasram adalah apa namanya, Islam sebagai satu-satunya agama wahyu yang benar dan final. Satu-satunya. Bahkan satu-satunya agama samawi ya Islam. Yang lain-lain itu bukan agama samawi, sudah agama duniawi. Karena kitabnya sudah dirubah oleh tangan. Dan apa, Nabi Musa tidak mengajarkan agama Yahudi tapi agama Islam. Nabi Isa juga tidak mengajarkan agama Nasrani atau agama Kristen, tapi yang diajarkan adalah Islam. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan al-Yahudu muslimuna fi zamani Musa wan Nasara muslimuna fi zamani Isa. Inilah Islamic worldview ya. Islamic worldview dalam melihat agama ad-dinul Islam. Ad-dinul Islam itu
ad-dinul Islam itu ya agama yang dibawa oleh para rasul min Adam ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jumlah rasul, jumlah nabi, jumlah rasul tidak hanya yang 25 itu kan. Karena di dalam Al-Qur'an wa rusulan qad qasasnahum alaika wa rusulan lam naqsushum alaika. Ada rasul-rasul yang sudah aku kisahkan kepada kalian, dan ada rasul-rasul yang belum kami kisahkan. Artinya masih banyak nama-nama rasul yang kita tidak tahu. Maka dalam kitab Al-Usul As-Salasah Muhammad bin Abdul Wahhab itu, iman kepada rasul misalnya kita mengimani nama-namanya yang kita ketahui, dan kita mengimani yang tidak kita ketahui nama-namanya dari kitab was sunnah. Nama-nama nabi ada yang kita ketahui, ada yang tidak. Nah, jadi maka kalau tadi disebut nabi ada berapa? 124.000 ya. Kemudian rasul berapa? 315 ya. Nah, itu kan salah satu versi, nanti yang lainnya mungkin ada yang lebih lagi. Karena memang wa rusulan qad qasasnahum alaika wa rusulan lam naqsushum alaika. Ya, saya kira itu catatan-catatan untuk bisa dikembangkan dalam diskusi dan penyempurnaan makalah. Saya kira untuk pertemuan live Zoom-nya kita cukupkan ya. Kita cukupkan dan terima kasih. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.